Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Hello, Do you have the testimony of Jesus Christ in your life? apakah Anda memiliki kesaksian Yesus Kristus dalam hidup Anda? We're starting with Revelation 12, verse 17. Kita memulai dengan Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. We know that as Christians, we have a great enemy, Satan. Sebagai orang Kristen, kita tahu betul kita punya musuh, yaitu setan. He is our enemy because he is God's enemy. Mengapa dia musuh kita? Karena setan juga adalah musuh Allah. He does not want God's word to go forth from our mouths or our lives. Setan atau iblis tidak mau kalau firman Tuhan itu keluar atau disampaikan lewat mulut bibir kita, saudara. So we have to learn how we can walk and we can overcome the enemy's tactics. Maka kita harus belajar bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menjalani hidup kita, dan bagaimana kita menaklukkan musuh kita itu. Kita harus perlu ada taktik untuk mengatasinya. So verse 17 gives us some guidance. Ayat 17 dan Wahyu pasal 12 tadi memberikan kepada kita beberapa tuntunan. Because it says in there that the dragon went to make war with the woman's offspring. Karena di dalam ayat tadi, saudara, dikatakan naga itu dia pergi memerangi keturunan dari si perempuan. And that is the offspring of the church. Keturunan perempuan ini adalah gereja Tuhan, saudara. And so her offspring are the ones that are born again into the kingdom of God. Keturunan wanita ini yang dimaksudkan oleh ayat Alkitab ini adalah orang-orang percaya yang sudah lahir baru. So there is a way that we can walk and overcome this attack. Maka ada cara-cara di mana kita bisa ambil cara-cara itu untuk bagaimana kita menaklukkan atau mengalahkan serangan-serangannya, saudara. And we've already looked at the first way, and that was keeping the commandments of God. Dan kita sudah melihat cara yang pertama di Wahyu 12 ayat 17 tadi, yaitu dengan kita memiliki kesaksian Yesus. And now tonight we are looking at the testimony of Jesus Christ. Oh ya, dan sekarang kita tentang memiliki, bagaimana kita memiliki kesaksian Yesus. So what is the testimony of Jesus Christ? Apakah kesaksian Yesus Kristus itu, saudara? Do you have it in your life? Apakah Anda memilikinya dalam hidup Anda? That word have means to possess or to hold something. Yang dimaksud dengan arti kata memiliki adalah mempunyai atau kita memegang sesuatu. And if you have it, you will know it. Dan jika Anda memiliki atau memperolehnya, Anda betul-betul mengetahuinya. You have a witness in your heart. Anda punya satu kesaksian dalam hati Anda. And your life is changed when you give it to Jesus Christ. Dan hidup Anda akan berubah di saat Anda memberi hidup Anda bagi Yesus Kristus. So we're going to look at the word testimony. Sekarang kita akan melihat atau belajar arti kata kesaksian.
That is evidence or a witness or a record. Arti kata kesaksian adalah bukti, saksi, suatu catatan, It's a fact or proof. fakta atau bukti-bukti petunjuk ya saudara. It can also mean a solemn verbal declaration in a court. Itu juga bisa berarti suatu pernyataan lisan yang resmi di pengadilan. Or a public profession, religious experience. Atau juga kata kesaksian itu bisa berarti suatu pengakuan di depan umum atas suatu pengalaman religius. And that is why after you come to Jesus Christ, it is important to give a public testimony of your decision to follow Jesus. Itulah sebabnya saudara, di saat Anda sudah mengenal Kristus, betapa pentingnya Anda untuk harus punya pengakuan di depan umum tentang imanmu kepada Yesus. Because those words establish your commitment to Jesus Christ. Karena lewat kata-kata yang Anda saksikan itu akan memperkuat komitmen Anda di dalam Yesus Kristus. And I'm sure you've experienced that. Dan saya yakin percaya saudara Anda sudah punya pengalaman-pengalaman seperti itu. So when you share your testimony with other people, your testimony gets stronger within yourself. Sehingga saudara, di saat Anda membagikan kesaksian Anda kepada orang lain, kesaksian itu akan membuat Anda semakin kuat. So these words bring to mind the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kata-kata ini akan senantiasa mengingatkan kita akan kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita. This is the gospel that we are told to carry to the world. Inilah Injil yang sudah disampaikan kepada kita, yang harus kita bagikan kepada dunia ini, saudara. We're going to look at the Apostle John tonight. Malam hari ini kita akan melihat atau belajar dari Rasul Yohanes. He was one of the 12 that Jesus called. Rasul Yohanes adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. And John writes about his testimony and his relationship with Jesus Christ in the Gospel of John. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes menuliskan tentang kesaksiannya dan hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus. John was one of the inner circle of the three that were in the inner circle of Jesus' friends. Nah, Yohanes ini dikatakan sebagai salah satu murid atau sahabat Yesus yang masuk dalam lingkaran inti, ya, tiga orang yang dekat dengan Yesus, saudara. So John knew Jesus very well. Maka Yohanes kenal sangat mendalam tentang Yesus, ya. In fact, he leaned upon Jesus' breast at the Last Supper. Saudara, bahkan kok kita perhatikan di perjamuan malam terakhir, Yohanes itu dia bersandar di dada Yesus. Let us read Mark 14:33. Markus 14 ayat 33. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ia, Yesus, membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia, Yesus, sangat takut dan gentar. This was just before Jesus went to the cross. Ini adalah kejadian yang terjadi sebelum Yesus menuju ke salib. And Jesus needed friends at that time. Saat-saat itu Tuhan Yesus sangat membutuhkan ada teman-teman mendampingi dia. So he took his closest friends that he had with him. Maka Yesus membawa ketiga orang sahabat dekatnya untuk bersama-sama dengan dia. And Jesus had to go apart and he had to pray. Dan Yesus harus memisahkan diri dari mereka, ya, untuk dia bisa berdoa sendiri. And when he came back, here his three best friends had fallen asleep. Ketika Yesus kembali, dia mendapati ketiga teman dekatnya ini sudah tertidur, saudara. They were not even awake enough to realize Jesus was facing the hardest trial of his whole life. Ketiga orang sahabat ini bahkan tidak sanggup untuk bisa berjaga-jaga, untuk tidak tertidur, ya, berjaga-jaga karena Yesus harus memasuki masa-masa terberat dalam hidupnya. And we're like that too sometimes, aren't we?
Dan kita juga terkadang seperti mereka ya, seperti ketiga sahabat Yesus ini. In the greatest hour, Di dalam masa-masa terberat hidup kita, we fall asleep kita justru tertidur. because of many circumstances. Mungkin karena begitu banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. So let us not be like those 3 disciples. Saudara, marilah jangan kita menjadi seperti ketiga sahabat Yesus yang tertidur di saat masa-masa terberat. So we're going to read Revelation 1:1. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. We know Revelation is telling us about the last days of time is which we live in right now. Kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di zaman-zaman terakhir, yaitu di zaman sekarang ini yang kita hidupi sekarang ini, saudaraku. This was a very important revelation that needed to be left on the earth. This was a very important word that needed to be left with the disciples on the earth. Nah, firman yang tertulis dalam kitab Wahyu ini sangatlah penting untuk ditinggalkan kepada murid-muridnya ketika Yesus hendak meninggalkan mereka ya dari dunia ini. And Jesus entrusted it to John. Dan Yesus mempercayakan firman-Nya yang terdapat dalam kitab Wahyu ini dipercayakanlah kepada sahabatnya yaitu Yohanes. John bore witness to the word of God. Yohanes memberikan kesaksian tentang firman Allah. He bore witness to the testimony of Jesus Christ. Yohanes bersaksi tentang kesaksian Yesus Kristus. He bore witness to all that he saw. Dan juga Yohanes memberikan kesaksian tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. So we can trust what John has written in the Bible. Jadi saudara, kita bisa percaya tentang apa yang sudah dituliskan oleh Yohanes di dalam Alkitab. Because he was very close to Jesus. Karena Yohanes sangat-sangat dekat dengan Yesus. And he gave a first-hand eyewitness report. Dan Yohanes adalah saksi mata pihak pertama yang memberi kesaksian ini. So we know these words are true. Maka kita tahu betul dan kita percaya bahwa kesaksian Yohanes ini benar adanya. Okay, let's read verse 2. Revelation verse 2. Wahyu 1 ayat 2, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. And let us go to John 21:24. Dan kita juga baca di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. John also wrote the 3 epistles of John, 1st, 2nd, and 3rd. Yohanes juga, selain dia menulis kitab Wahyu dan kitab Yohanes, dia juga menulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes ya, saudara. And let us read 1 John 1:4. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. So these words are written for your life and joy. Jadi surat ini dituliskan untuk kehidupan Anda, saudara. Okay, Revelation 1:1 again. Kembali ke Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. So we see that God gave John this revelation of Jesus
to show us what had to take place on this earth. Jadi wahyu ini telah diberikan Allah kepada Yohanes agar supaya kita bisa di situ agar supaya menunjukkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua tentang apa yang akan atau yang harus segera terjadi. So he wrote about the future. Jadi Yohanes menuliskan tentang masa depan. Just as what he wrote in the past was correct, what he has written concerning the future is correct. Jadi segala sesuatu yang dituliskannya ya di dalam kitab Wahyu mengenai masa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semuanya itu benar adanya. And John bore witness to this testimony of Jesus Christ. Yohanes juga memberikan kesaksian tentang kesaksian Yesus Kristus, saudaraku. John 19:35 tells us this. Yohanes 19 ayat 35 menyatakannya kepada kita. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, ia memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. And that is the purpose. These words are not only true, but they're true because God wants you to believe that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Dan inilah tujuannya, saudara, bukan hanya untuk menyatakan kebenaran, saudara, tetapi agar supaya kita juga percaya akan kebenaran itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. That is the most important thing, is that you put your faith and your trust in the Word of God. Ini adalah hal yang paling dan amat sangat terpenting, yaitu saudara Anda menaruh percaya Anda sepenuhnya, Anda percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. And that word testimony also describes martyr. Dan kata kesaksian itu, saudara, menggambarkan juga tentang martir atau mati syahid, saudara. And that implies that a witness is willing to die for his belief. Martir, mati syahid itu artinya seorang saksi, dia akan rela mati untuk mempertahankan keyakinan atau untuk mempertahankan apa yang ia percayai. And we know that there are many martyrs in the Christian faith. Dan di dalam iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita kenal ada begitu banyak tokoh-tokoh yang menjadi martir atau mereka mati syahid, saudara. But whether God wants us to live or to die is not the point. The point is that we believe in Him and that we give ourselves fully to Him. Tetapi intinya bukan tentang kita mati atau kita hidup, tetapi bagaimana kita percaya dan memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. John also bore witness to all that he saw Jesus do when he was on earth. Dan Yohanes juga dia memberikan kesaksian tentang segala sesuatu yang dilihatnya, tentang segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan waktu berada di dunia. 1 John 1:1 tells us this. 1 Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Isn't that beautiful? Bukankah hal itu luar biasa indah, saudaraku? It's not just words. Bukan hanya sekedar perkataan. It's a living life. Tetapi tentang hidup yang betul-betul hidup, saudara. And with that life comes joy and everlasting life. Dan dalam hidup yang sejati itu, maka kita akan mendapatkan sukacita abadi, sukacita kekal, saudara. And also comes Jesus into the middle of our lives. Dan Yesus dia datang di dalam kehidupan kita. And He makes Himself real to us today in my present circumstance. Dan Yesus itu dia nyata bahkan di dalam saat sekarang ini, dalam apapun situasi kehidupan saya.
So when you follow Jesus, you have a very exciting life. Maka saudara, di saat Anda mengikut Yesus, hidup Anda itu akan menjadi hidup yang sangat menarik, saudara. I want to tell you my testimony of how I learned about Jesus. Saya rindu berbagi kesaksian hidup saya, bagaimana saya belajar untuk berjalan mengenal Yesus. I married a missionary when I was in my early 20s. Saya menikahi seorang misionaris ketika saya berumur 20-an tahun. And we served the Lord in Indonesia for 5 years. Dan kami melayani Tuhan di Indonesia selama 5 tahun. But he was the missionary, I felt, and I was his wife. Dia, suami saya itu seorang misionaris, dan ya tentu saja saya istrinya. So I would serve him and I would pray for him. Dan tentu saja saya akan melayani suami saya yang adalah misionaris ini, dan saya akan mendoakan suami saya ini. But I didn't really do mission work myself. Tetapi saya tidak sesungguhnya melakukan pekerjaan misi yang nyata dalam hidup saya. Not until the next mission assignment to the Fiji Islands. Tidak sampai Tuhan memberikan kepada kami pekerjaan misi di negara Fiji. And then I had told Jesus I wanted to be his witness there. Saya katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau menjadi saksimu di negara tersebut. So there I did a women's ministry. Di sana saya mengumpulkan, saya melayani di persekutuan kaum ibu, saudara. And I also did evangelism. Dan saya juga melakukan penginjilan. And that is where I learned to follow Jesus. Disitulah saya belajar untuk bagaimana mengikut Yesus. I went to the Hindu people in the villages. Saya pergi ke orang-orang Hindu yang tinggal di kampung-kampung. And they would have me preach the gospel. Dan mereka mengizinkan saya, saudara, untuk memberitakan Injil. And they would gather all their family in. Sometimes it would be 45 people in their home. Dan terkadang mereka akan mengumpulkan keluarga mereka, terkadang sampai berjumlah 45 orang di dalam rumah mereka untuk mendengarkan Injil. And when they heard the gospel, they would receive Jesus. Dan ketika mereka dengar Injil, mereka terima Yesus. Then they needed to get rid of their idols. Dan selanjutnya mereka harus meninggalkan atau melepas segala berhala-berhala mereka. And they had sick bodies that needed to be healed. Mereka juga ada orang-orang yang mengalami sakit dalam tubuhnya yang membutuhkan kesembuhan. So we'd pray for them. Maka kami doakan mereka. And I would see instant healings. Dan saya melihat bagaimana kesembuhan yang sekejap terjadi, saudara. And there's nothing more wonderful than seeing Jesus change people from darkness to light. Dan tidak ada hal yang lebih luar biasa lagi daripada kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus melepaskan orang-orang dari segala kuasa kegelapan dan membawa mereka kepada terangnya. And this is what John is writing about, that which experienced. Dan inilah yang dituliskan oleh Yohanes. And many, many miracles took place on this earth. Dan ada begitu banyak mujizat terjadi di muka bumi ini. And you know, God wants to do that today too. Dan saudara, Anda tahu bahwa, Anda harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga rindu melakukan hal yang sama, mengadakan mujizat saat sekarang ini pun. If you know the gospel, He wants to work through you and let that living water flow out to the people who are in darkness. Sudah, jika Anda mengenal Injil ini, maka biarlah kebenaran itu dia mengalir dan memberikan kelepasan kepada orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Maybe you say, I'm not educated enough. Mungkin saudara beralasan bahwa, wah, saya kan bukan orang yang berpendidikan. No, all you need to be is educated in hearing the voice of God. Tidak, saudara. Yang harus Anda lakukan adalah mendidik pikiranmu dan hatimu. Then when the Lord tells you to do something, you step out and obey Him, and you will see Him work. You will learn. It's not you doing it. You are only a vessel.
Dan saudara harus belajar untuk taat. Di saat Tuhan menghendaki Anda melakukan sesuatu, lakukanlah itu dan belajarlah untuk taat sehingga Anda bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. So I am going to finish now with reading 2 Peter 1:16 to 18. Saya bacakan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 16, 17 sampai ayat yang ke-18. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, ia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. So you can be sure when you put your trust in Jesus, it is a solid word. Saudara, Anda bisa yakin sepenuhnya di saat Anda percaya kepada Tuhan karena firman-Nya adalah firman yang teguh. And you will not fail and you will not fall in these last days. Dan engkau tidak akan gagal dan tidak akan jatuh di zaman sekarang ini, zaman terakhir, saudara. Because the testimony of Jesus Christ overcomes every other thing on this earth. Karena kesaksian Yesus Kristus mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. And Revelation 3:1, I want to leave you with that verse. Kemudian di dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. So that's what we want to do. We want to keep the commandments of God and be His vessel so His glorious presence can visit the earth. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara ya. Kita harus menuruti segala firman-Nya dan marilah kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya di muka bumi ini. The Lord bless you and keep you. Tuhan Yesus memberkati Anda, saudaraku sekalian, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga keluar masuk. Until we meet you again. Dan sampai kita berjumpa lagi. Come and let us go up to the mountain